Shalom, kembali lagi dalam ibadah online kelas sekolah minggu pada 24 September 2023. Adik-adik semua, sebelum memulakan ibadah kita pada pagi ini, marilah bersama-sama kita tundukkan kepala dan berdoa. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kami hari ini. Amin. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenapa, malam jadi impian. Cintaku semakin bertambah. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin bertambah. Kami pada hari ini, kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, uang persembahan ini kami persembahkan padamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh dan jiwa seluruhnya menghormatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melihat apa yang kita buat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan membuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Shalom, hai. Pada hari ini saya ingin menceritakan kisah Nabi Elisa yang bertajuk Elisa membantu sahabat-sahabatnya dari cerita Alkitab 2 Raja-Raja 4 ayat 38e dan ayat 42 hingga 44. Sebelum kita memulakan cerita kita pada hari ini, adalah lebih baik kita berdoa untuk minta berkat. Jadi marilah kita lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala untuk memberkati cerita kita pada hari ini. Oke, mari kita lipat tangan dan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan karena membawa kami untuk terus memuji nama-Mu. Hari ini sekali lagi kami berkumpul untuk mendengar firman dan ajaran-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu kepada saya yang akan menerangkan pelajaran pada hari ini agar dapat didengar dan difahami oleh kami semua sesuai ajaran-Mu. Kami juga memohon agar Kau sediakan hati dan telinga kami untuk menerima firman-Mu agar menjadi pedoman pada kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Pada suatu masa, Elisa dan pembantu diorang balik di negeri diorang di Gilgal. Di Gilgal pada waktu itu dilanda oleh bencana kebuluran. Dan di Gilgal ini ada sebuah sekolah yang dihadiri oleh 100 orang nabi, di mana Elisa adalah seorang guru yang mengajar di sana. Ini nabi-nabi, dorang selalu menghadapi masalah untuk belajar, sebab dorang selalu rasa lapar. Sebab masa itu negeri dorang dilanda oleh kebuluran, bencana kebuluran.
Jadi dorang selalu rasa lapar. Jadi apabila dorang rasa lapar, dorang menghadapi kesukaran untuk belajar. Nah, Elisa pun berkata kepada dia punya pelajar-pelajar tuh, dia berkata bahwa Allah sedang menghukum mereka dengan bencana kebuluran, sebab ada umat-umatnya yang tidak taat kepada mereka. Cerita kita lanjut sudah di 2 Raja-Raja 4 ayat 42 hingga 44. Di sini nih ada seorang laki-laki, dia datang dari Baal Salisa. Dia membawa 20 buku roti dan sedikit gandum untuk Selisa. Nah, ini bermakna Selisa nih dia ada bekalan makanan yang cukup untuk 20 hari. Tetapi dia memilih untuk bagi-bagi itu makanan sama dia punya pelajar-pelajar. Sabda tengah tuh 100 orang pelajar dia di sekolah. Jadi dia panggil dia punya pengikut, dia punya pembantu si Gehazi. Dia suruh si Gehazi kasih bagi-bagi ini makanan sama dia punya pelajar-pelajar. Tetapi si Gehazi ini, pelayan dia, pengikut dia cakap sama si Elisa, tidak mungkin akan cukup untuk 100 orang, dia bilang. Itu makanan dianggap tidak cukup untuk tuh 100 orang pelajar yang ada di sekolah itu. Lalu si Elisa pun cakap, bahagi-bagikanlah makanan ini karena menurut firman Tuhan mereka akan makan dan setelah makan masih ada kelebihan makanan ini. Nah, dia suruh juga tuh pengikut dia pergi bagi-bagi tuh makanan. Itu nabi-nabi pun dorang makan itu makanan dan setelah dorang makan pun masih ada kelebihan makanan sama seperti yang difirmankan oleh Tuhan, sama seperti yang Elisa kan katakan kepada pengikut dia. Contohnya seperti kisah Yesus yang memberi makan kepada 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan sahaja. Makanan itu cukup dan masih ada lebih lagi. Elisa pun berkata, terima kasih Tuhan untuk berkat ini, Engkau telah menjadikan roti ini cukup bagi kami semua. Nah, setiap cerita memang akan ada pengajaran yang ditinggalkan. Dari pada cerita kisah Nabi Elisa ini, kita dapat belajar yang pertama ialah Nabi Elisa sanggup berkongsi pemberian orang kepada semua orang yang belajar dengannya. Dan yang kedua ialah kita kena sentiasa bersyukur dengan setiap pemberian dan rezeki yang kita ada. Kita harus mengucapkan syukur pada Tuhan yang ada di atas untuk apa-apa yang kita terima pada hari ini. Dan kita tidak boleh penting diri, kita tidak boleh selfish, kita harus berkongsi rezeki yang kita ada dengan orang lain. Itu saja cerita kita pada hari ini. Semoga cerita ini dapat memberi pengajaran, nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, dan pedoman kepada kehidupan kita seharian. Itu saja dari saya. Bye. Sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang abang, sayang adik. Sayang saya, sayang anda, sayang semua. Salam damai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Vanessa Esther Santos ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan yang dipetik daripada Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Terima kasih.
Jadi marilah kita sama-sama berdoa untuk doa berkat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.